3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan, khususnya untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh mata pelajaran mulok bahasa daerah. Tak lupa pula kita panjatkan salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita bisa mendapat syafaatnya. Amin. Anak-anakku sekalian di mana saja berada, khususnya peserta didik kelas 9. Apa kabar kita semua? Ya, alhamdulillah. Semoga semuanya selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dalam sehat walafiat. Ya, terutama di masa pandemi ini, saya sangat mengharapkan anak-anakku semua tetap menjaga, tetap mematuhi protokol kesehatan. Ya, dengan rajin cuci tangan, memakai masker jika bepergian, dan jaga jarak jika berada di keramaian atau di kerumunan. Ya, anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai materi hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Ya, baiklah anak-anakku sekalian, untuk materi hari ini yang akan kita pelajari yaitu keterampilan berbahasa. Untuk materinya bisa dilihat di buku paketnya halaman 16 dan halaman 17. Ya, selanjutnya adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai yaitu yang pertama, peserta didik mampu membedakan kata-kata halus dan kata-kata kasar. Yang kedua, peserta didik mampu menyusun kalimat dengan menggunakan kata-kata halus dan kata-kata kasar. Ya, untuk lebih jelasnya bisa dilihat bukunya. Ada penjelasan di sini di halaman 16. Saya bacakan sedikit penjelasannya. Nareko mak bicara ki si bawa tahu lainnya mapun naiwi ade ia rega atoreng ia para luwe ripahan nasaba tahu de napahani atorenge nareko to mak dere ada ki riaseni tahu makurang ajaran. Jadi maksudnya di sini, jika kita berbicara dengan orang lain ada aturan-aturan atau adab-adab yang perlu diperhatikan. Ya, karena jika kita berbicara dengan orang lain, kita berbicara tanpa memiliki adab atau aturan-aturan, maka kita dianggap orang yang tidak sopan atau kurang ajar. Nah, iya ada biasa dipakai dua rupai. Ya, jadi ada dua jenis, ada dua contoh keterampilan berbahasa yang biasa kita gunakan. Engkar yaseng ada alusu, engkar yaseng ada makassara. Jadi ada juga yang dinamakan ada alusu, kata-kata halus, dan ada juga yang dinamakan ada makassara, kata-kata kasar. Baiklah, selanjutnya bisa lihat di buku paketnya penjelasan dari kedua kata-kata tersebut. Yang pertama, ada alusu. Ada alusu dipakai nareko mak bicara ki si bawa tomatoata buruta ponggawata tahu matoai polerialeta nenia tahu ipakalia. Jadi artinya di sini kata halus digunakan jika kita berbicara dengan orang tua kita, guru kita, pemimpin kita, orang yang lebih tua dari kita maupun orang yang dihormati. Ya, jadi anak-anakku sekalian, saya harap anak-anakku bisa menggunakan kata-kata halus jika berbicara dengan orang lain, khususnya kepada orang yang lebih tua dari anak-anakku semua. Ya, bisa dilihat lagi ya, contohnya di sini. Rapanna lorosem ada pakai ada alusu. Ya, ada beberapa contoh kalimat yang menggunakan ada alusu atau kata halus. Yang pertama, saya bacakan ya. Sedi iya pa tiwiraki barata amure. Ada kata tiwiraki akhiran ki, itu merupakan salah satu contoh kata halus. Yang kedua, idikna uren nuang pangajariwi anaureta. Ada kata idikna, ya, juga merupakan salah satu contoh kata halus.
Yang ketiga, lauki mai ribolai cinampe. Ada kata lauki. Lauki juga merupakan salah satu contoh ada alusu, kata halus. Yang keempat, launi mai tapada manguju lau ribotinge. Ya, ada kata launi juga merupakan salah satu contoh kata halus. Dan yang kelima, yang terakhir yang sering kita dengar dan mungkin anak-anak juga sering ucapkan, iye, madecen ni nako makuitu lau-launa. Ya, itulah beberapa contoh kata-kata halus dan penggunaannya dalam kalimat. Selanjutnya, yang kedua, ada Makassara. Ya, saya bacakan. Ada Makassara, dipakai nareko mak bicarai sedie tomatoa lau riana epona. Gurue lau riana guruna. Ponggawai lau disurona, nenia lau ditau masang habae. Ya, jadi ada Makassara ini digunakan jika ada orang yang berbicara, ya misalnya orang tua yang berbicara kepada anak cucunya, guru yang berbicara kepada peserta didiknya, pemimpin yang berbicara kepada bawahannya, maupun orang yang sebaya dengannya. Ya, contohnya bisa dilihat di buku paketnya, ada 5 contoh kata kasar atau ada Makassara serta penggunaannya dalam kalimat. Ya, saya bacakan. Sedi ikona piwireka baraku. Ada kata ikona itu merupakan contoh kata kasar. Yang kedua, ajakna mulao macule. Yang ketiga, paenre ibo umur yasekna mejange. Yang keempat, jokano lao masikola. Dan yang kelima yang sering kita dengar dan mungkin juga anak-anakku sering ucapkan, iyo iya pa melihat ko sapatu. Ya, jadi kata ikona, mulao, bokmu, jokano, dan iyo merupakan contoh kata-kata kasar atau ada Makassara. Ya, jadi ada Makassara dek sisena sitinaja sedie anak kuadai lauri tomatoana ya rega guruna. Ya, baiklah anak-anakku sekalian, itulah tadi penjelasan mengenai ada halusu dan ada Makassara. Ada halus, kata halus dan kata kasar. Saya harapkan anak-anakku sekalian bisa menggunakannya dengan baik, khususnya jika anak-anakku berbicara dengan orang yang lebih tua dari anak-anakku semua. Dan alangkah baiknya jika anak-anakku menggunakan kata-kata halus, bahasa yang sopan jika berbicara dengan orang lain, walaupun mungkin itu teman sebayanya. Baiklah, selanjutnya untuk tugas hari ini yang akan dikerjakan oleh anak-anakku semua, bisa dilihat di bukunya halaman 17, di buku paketnya ya. Ya, saya bacakan. Sedi, bui telu lorosan ada ia pakai ada alusu. Yang kedua, bui telu lorosan ada ia pakai ada Makassara. Ya, jadi yang pertama membuat kalimat menggunakan kata halus. Ada 3 ya yang dibuat. Yang kedua juga membuat 3 kalimat yang menggunakan kata kasar. Saya harapkan anak-anakku semua mengerjakan dengan jujur dan jangan sekali-sekali mengambil contoh kalimat yang sudah ada di buku paketnya. Baiklah, saya kira cukup sampai di sini. Untuk informasi lebih lanjutnya bisa disampaikan melalui grup WA kelasnya masing-masing. Jadi kalau misalnya ada materi yang kurang jelas, bisa disampaikan di grup WA kelas untuk pelajaran bahasa daerah ini. Ya, saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.